yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat beroleh kesehatan ini pada saat ini Tuhan. Terlebih saat ini kami akan melaksanakan pertanyaan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam acara pertanyaan kita diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan gengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya rasa kita sudah cukup familiar dengan permainan monopoli, atau belakangan ini dalam bentuk elektronik. Permainan ini disebut dengan get rich dari aplikasi lain. Dalam permainan ini, setiap pemain bertujuan menguasai sebanyak mungkin petak-petak yang ada dalam permainan tersebut, dan dengan diberikan mempergunakan modal yang sama diberikan kepada setiap pemain. Setiap orang yang memainkannya bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan akan merasa senang jikalau ada orang yang singgah di petaknya, karena dengan demikian akan menghasilkan pendapatan kepada orang tersebut dan menambah kekayaannya. Yang menjadi pemenang dalam permainan ini ialah siapa yang dapat bertahan dan memiliki harta kekayaan yang banyak, dan orang yang kalah ialah yang tidak dapat mempertahankan kekayaannya dan menjadi bangkrut dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Hal inilah yang menjadi sisi negatif dari permainan ini, yaitu dalam mengusahakan kekayaannya membuat orang lain kesusahan. Bahkan dapat dikatakan setiap usaha yang dilakukan adalah agar memiskinkan orang lain. Dari permainan tersebut bisa kita lihat bahwa menjadi kaya, memiliki harta kekayaan yang banyak adalah keinginan dari semua orang, keinginan banyak orang. Bahkan tak sedikit yang beranggapan bahwa tolak ukur dari kesuksesan itu ialah memiliki harta kekayaan, memiliki kemewahan dalam hidupnya. Maka dari itulah banyak orang, bahkan saya rasa hampir semua orang, melakukan bekerja keras demi mengumpulkan harta, demi membuatnya kaya dan hidup layak. Lalu sebenarnya bagaimana sikap orang Kristen dalam memiliki dan mempergunakan harta kekayaan yang dimiliki? Hal inilah yang ingin kita lihat pada nats khotbah kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara umum kitab Yakobus ini ditujukan kepada jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan dalam keadaan menderita karena kemiskinan. Dalam surat Yakobus ini bisa kita temui setidaknya ada 3 kali
Yakobus memperingatkan orang-orang kaya, yaitu pada Yakobus 1 ayat 9 sampai 11, Yakobus 2 ayat 1 sampai 7, dan juga nats khotbah kita pada malam hari ini dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Bila kita baca sekilas nats khotbah kita ini, tampak seperti suatu kesalahan jika menjadi orang kaya. Dalam nats khotbah ini dapat kita lihat, jikalau kita teliti, bahwa bukan kekayaan yang ditentang dalam surat yang ditulis oleh Yakobus ini, sebab kekayaan yang dimiliki oleh manusia dapat dipergunakan untuk menolong orang lain. Peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang terlalu mencintai uang sehingga tidak lagi melaksanakan kehendak Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Orang-orang kaya diperingatkan di sini merupakan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Peringatan Yakobus di sini tentunya bukan sembarangan, melainkan ada alasan yang melatar belakanginya. Maka untuk mendalami bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan Yakobus dalam suratnya ini, kita harus melihatnya secara keseluruhan. Karena setiap apa yang dikatakan Yakobus dalam suratnya tentu ada sebab dan akibatnya. Maka dari itu marilah kita melihat apa yang melatar belakangi Yakobus dalam menuliskan suratnya ini. Hal-hal inilah yang ingin kita lihat, yaitu setidaknya ada 3 alasan yang melatar belakangi Yakobus melakukan peringatan yang ada dalam suratnya ini. Yang pertama, yaitu pada waktu itu orang-orang kaya, kebanyakan dari orang-orang kaya yang memiliki tanah, cenderung melakukan ketidakadilan. Olodo akana morai gabit tarucun patujolo gogona maradopun akana pogos. Jika orang miskin tidak dapat melakukan hal yang diminta oleh orang kaya tersebut, maka orang kaya itu membawa mereka ke pengadilan, dan dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya tersebut dapat memutarbalikkan hukum dan menjatuhi hukuman kepada orang miskin ini. Lalu alasan kedua, yaitu dalam jemaat yang dituju oleh Yakobus di sini terdapat juga oleh orang kaya. Maka dari itulah dia menasihati agar jangan sampai jemaat yang kaya tersebut terjerumus melakukan penindasan terhadap orang miskin. Maka dari itu alasan Yakobus yang terakhir, yaitu karena dia ingin memperingati bahwa hari Tuhan akan datang. Tentulah jika sudah hari Tuhan datang, maka setiap harta atau kekayaan yang ada di dunia ini tidak ada gunanya, tidak berlaku untuk mendatangkan keselamatan, untuk membebaskan dia dari hukuman hari penghakiman nantinya. Maka dari itulah jangan menganggap bahwa kekayaan yang dimiliki memberikan keselamatan. Jangan sampai kekayaan menguasai pemikiran kita, melainkan agar di sini Yakobus memperingatkan mereka agar memakai kekayaan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat mengapa begitu kerasnya Yakobus dalam suratnya ini melakukan peringatan kepada orang-orang kaya. Di sini Yakobus khawatir persekutuan yang telah ada, persekutuan yang telah baik dibangun menjadi hancur karena terobsesi akan uang. Asa anggiat manian tarsunggul gari tarjolma akan mambegesa jala di jamoto be angalahona. Bisa kita pahami sekarang bahwa alasan Yakobus menasihati orang kaya di sini karena mereka berlaku sesuka hatinya tanpa menjalankan kewajiban mereka untuk memberikan upah kepada yang telah bekerja kepada mereka. Bisa kita lihat di ayat 4. Dan kesalahan lainnya ialah karena orang kaya tersebut telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan orang benar tersebut tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan mereka pada ayat 6 bisa kita lihat.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peringatan yang disampaikan oleh Yakobus di sini bersifat umum. Peringatan ini menunjukkan bagaimana kondisi yang ada pada saat itu, akan tetapi relevan juga pada kondisi kita pada saat ini. Terlebih pada minggu ini kita masuk topik minggu mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagaimanakah kita hendak mewujudkan kesejahteraan bersama? Melalui teks ini setidaknya kita diajari 3 hal, yaitu yang pertama, segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada ayat 2 dan 3 nats khotbah kita pada malam hari ini tampak bahwa semua kepunyaan yang ada di dunia ini merupakan hal yang bersifat sementara. Emas dan perak akan menjadi hilang karena dimakan oleh karat, dan pakaian dimakan oleh ngengat. Semuanya akan menjadi tiada pada saatnya kelak. Hal ini jugalah bisa kita lihat dalam lagu Batak yang mengatakan, unang tarlalap di arta portibion, sobinoto marujung ngoluon. Melalui lirik ini bisa kita lihat bahwa kita diingatkan agar jangan hanya kekayaan yang ada di dunia ini kita usahakan. Alhasil kita menjadi lupa kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena jika kita berorientasi hanya untuk mengumpulkan harta di dunia ini, itu sama seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin menjadi haus. Akajon masih songonom ma nama semaul mandok dung ngasai, apalagi molo ibana mamereng jorman omuarsin ibana. Sama seperti yang ilustrasi mengenai permainan monopoli tersebut, jangan sampai kita juga menjadi pelaku seperti itu, yang sibuk mengejar uang, terobsesi untuk menguasai setiap hal yang ada. Bisa saja hal itu memang membuat kita merasa senang pada saat bermain, tapi saat permainan telah berakhir, semua yang telah dikumpulkan, semua harta kekayaan yang ada tidak akan ada gunanya. Ketika hari penghakiman tiba, semua harta yang ada di dunia ini tidak dapat membebaskan kita dari penghakiman. Apalagi jikalau kita melihat pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang kaya dengan kekayaannya tidak dapat memperpanjang nafasnya di dunia ini jikalau ajalnya sudah tiba. Maka jangan berharap pada kekayaan yang ada. Kekayaan materi dan harta benda tidak abadi. Masa hidup kita pun di dunia ini hanya sementara. Sebab itulah kita disadarkan agar tidak menjadikan materi sebagai tujuan akhir dalam hidup kita ini. Lalu yang kedua adalah agar kita mempergunakan kekayaan untuk memuliakan Allah. Maka bisa kita pahami apa yang dikatakan pada ayat 1 di sini bukanlah untuk menunjukkan Tuhan membenci orang-orang kaya. Malahan Allah memberkati setiap umatnya agar dapat beroleh berkat dan membuat mereka hidup layak. Di pasu-pasu di batado, sude akan nataula. Asalam ganda, jaleboi hitam amora, dohot maduma. Salering hitam mangulu, ikkom mangula do hitam, laho mangalului bohalta. Jikalau kita mendapat banyak atau sedikit atau berapapun yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan tangan kita ini, maka kita pahamilah itu bukan hanya karena semata-mata hasil usaha kita atau jerih lelah kita dalam mengusahakannya, melainkan itu semua kita peroleh karena ada kasih karunia Allah yang membuat kita menerimanya. Aisyat di batado saluhutnai tapangido jalan di batado nama ngalehon saluhutna. Jika kita melihat dalam nats ini, tampaklah bahwa kekayaan yang dimiliki orang akan menjadi suatu kesia-siaan, bahkan menjadi suatu penderitaan. Hal ini disebabkan karena kekayaan yang dimiliki adalah berasal dari penderitaan orang yang ada di sekelilingnya. Tuaha masude arta na adong di portibion di ho
molo gabi paroon mara nasian Tuhan ini. Maka dari itulah haruslah kita pergunakan kekayaan yang ada untuk kemuliaan Allah. Asa gabi pasu-pasu arta hamorau nata omo tutorop hal asa luhut nian hita mamora jala maduma ikom mahita marsiurupan asa unang adong be akadongan nahurangan gabi sipaingo majami taon di hita tuak kana bue mangurupi akan nama mamora ikon mapanarihon tunapus. Maka dari itu kita pahami sebagai orang Kristen yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka sudah selayaknya kita memakai kekayaan yang ada untuk memuliakan Allah. Lalu yang ketiga adalah bahagia dengan memberi. Setelah kita menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini adalah bersifat sementara dan kita diajarkan untuk memakai kepunyaan kita untuk memuliakan Allah, maka terwujudlah tindakan nyata kita, yaitu memperhatikan keadaan sekeliling kita. Seperti Upasa Batak mengatakan, binuang gada, hinolit hinamago. Bisa kita pahami dari Upasa Batak ini mengajarkan bahwa tidak menjadikan miskin orang yang memberi, bahkan semakin memberi, semakin kita mendapat hasil, mendapat berkat berlipat ganda. Akan tetapi, jika orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak memperdulikan sesamanya, akan membuat berkat yang ia terima juga semakin sedikit, akan menjadi suatu kesia-siaan semua yang ada padanya. Jika kita lihat pada nats khotbah ini, bisa kita lihat apa yang menjadi kekurangan orang kaya dalam mempergunakan kekayaannya, ataupun apa yang menjadi kesalahan orang kaya dalam mempergunakan kekayaannya. Mereka melihat bahwa ada di sekelilingnya kemiskinan, akan tetapi tidak ada niat mereka untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan tersebut, keluar dari kesusahan yang ada. Olan diri nasa diri di sarihon, gariada di dobodo, upani akka panggulana, akka si songonon nunga mangalawasi patik ni debata. Tidaklah berguna uang, harta, kebahagiaan yang kita miliki apabila orang-orang yang di sekeliling kita menjadi menderita karena perilaku kita. Jika orang mengatakan ada istilah kemiskinan disebabkan oleh sistem, maka kita orang Kristen meyakini dan percaya ada kasih yang mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan kasih yang kita miliki, maka kita memiliki rasa empati, melihat kesusahan yang ada, lalu memberi atau beri pertolongan kepada mereka yang kesusahan, lalu timbullah rasa dari dalam diri kita, rasa bahagia, rasa sukacita, karena kita masih dapat membantu orang lain, membagikan sukacita yang ada pada kita kepada orang lain, menjadikan diri berguna bagi orang yang ada, menjadi berkat melalui berkat yang kita terima dari Tuhan untuk kebaikan bersama demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Begitu juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tersebut ya Tuhan dapat kami laksanakan dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Ajari kami untuk dapat senantiasa memperhatikan sekeliling kami dan mempergunakan harta yang ada pada kami, mempergunakan kepunyaan kami demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap usaha kami ya Tuhan, agar kami semakin dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini banyak kesusahan yang terjadi. Engkau mampukan setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat melalui badai pandemi COVID-19 ini dan selamat hingga pada akhirnya badai pandemi ini hilang dari bumi ini ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap tangan yang mau berlelah demi memberantas virus ini ya Tuhan. Engkau yang memampukan setiap tenaga yang mau memberikan tenaganya dalam
memberantas virus ini, sehingga semakin banyaklah jiwa-jiwa yang terselamatkan dari cengkraman maut oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Akan tetapi ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang sangat berdosa, yang tidak layak meminta di hadapan-Mu ya Tuhan. Akan tetapi kami yakin bahwa kasih karunia-Mu melampaui semuanya itu ya Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk datang dan menjadi anak-anak dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terima doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.